Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Novita Rahman dari kelas 7A Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam akan mempresentasikan materi mengenai kekuasaan dan politik dalam suatu organisasi. Sebenarnya, kekuasaan dan politik ini tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, tetapi juga terjadi pada suatu organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, dan bahkan kekuasaan dan politik juga terjadi pada lingkup terkecil, yaitu keluarga. Sebenarnya, apa sih arti dari kekuasaan itu? Kekuasaan disebut juga dengan istilah power atau POWER adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Nah, apa sih perbedaan kepemimpinan dan juga kekuasaan? Kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi, sedangkan kekuasaan adalah suatu potensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, kekuasaan itu merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, terdapat satu istilah yang sangat familiar berkenaan dengan perbedaan antara kekuasaan dan juga kepemimpinan, yaitu bahwa seseorang yang memimpin belum tentu dia itu memiliki kekuasaan atau berkuasa dalam organisasi tersebut. Tetapi sebaliknya, seseorang yang berkuasa sudah pasti dia itu memimpin orang lain dalam mengambil keputusan di suatu organisasi. Nah, selanjutnya yaitu politik dalam organisasi. Politik dalam organisasi adalah kegiatan untuk mencari dan juga mempertahankan kekuasaan, atau politik juga dapat dilakukan untuk menentang suatu pelaksanaan kekuasaan yang terjadi dalam organisasi. Politik dalam organisasi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita hindari. Kenapa? Karena dalam suatu organisasi setidaknya terjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu banyaknya kepentingan dalam organisasi. Yang kedua, yaitu terjadinya kelangkaan sumber daya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, yaitu terjadinya tarik-menarik gagasan atau pendapat di antara sesama anggota di sebuah organisasi. Kemudian, terdapat dua sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, yaitu kekuasaan berdasarkan kedudukan. Kekuasaan berdasarkan kedudukan berkaitan dengan hak dan juga tanggung jawab seseorang berkenaan dengan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Misalnya, seorang ketua organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi anggotanya. Kemudian, kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan personal atau kekuasaan pribadi. Kekuasaan personal atau pribadi ini biasanya terjadi pada individu yang memiliki keahlian atau keunggulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian merupakan kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan tugas-tugas penting. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan kesetiaan. Nah, kekuasaan kesetiaan ini merupakan potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan karisma. Nah, kekuasaan karisma ini merupakan sifat bawaan seseorang seperti penampilan, kemudian karakter, dan juga kepribadian yang mampu untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan politik dalam Islam.
Politik Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asiyasah. Asiyasah artinya yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Nah, menurut para cendekiawan Muslim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemudorotan atau bahaya, sekalipun tidak tercantum secara jelas dalam Al-Quran dan juga hadis. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik dalam Islam. Yang pertama yaitu kedaulatan tertinggi hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu musyawarah. Yang ketiga yaitu keadilan. Yang keempat yaitu kebebasan. Yang kelima yaitu persamaan hak dan kewajiban sesama manusia. Yang keenam yaitu hak menghisab pemerintah. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan materi mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.